Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Wulandari dengan NPM 602021073. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah metode observasi dan wawancara. Yang pertama, dalam kegiatan observasi dan wawancara, saya dan kelompok 5 melakukan beberapa tahap untuk persiapan kegiatan tersebut. Tahap-tahap persiapan ini ada tahap persiapan untuk wawancara dan tahap persiapan untuk observasi. Tahap persiapan untuk wawancara yang kami lakukan adalah mencari fenomena unik yang terjadi di kalangan usia para anggota kelompok, serta menelusuri masalah yang sering dihadapi oleh generasi kami, yaitu dalam mengelola waktu untuk mengerjakan kesibukan yang ada. Dari hal tersebut, dapat tergambar bahwa adanya suatu kemampuan individu yang menjalani seluruh aktivitas dan kegiatan yang dilakukan sehari-hari, di mana individu dapat tetap berkondisi baik dan memiliki solusi yang produktif ketika berhadapan dengan kesulitan ataupun trauma, yang memungkinkan adanya stres di kehidupannya, dan hal tersebut biasa disebut dengan resiliensi. Kemudian kami menemukan responden yang memiliki kriteria dan karakteristik sesuai dengan individu yang memiliki resiliensi. Selanjutnya kami membuat rencana penelitian berupa panduan wawancara yang berisi kisi-kisi perilaku dan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden. Kami melaksanakan wawancara pada hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 di Zoom Meeting dan dilaksanakan pada pukul 20.26 sampai 20.38 waktu Indonesia Barat. Setelah kami melakukan wawancara, kami juga melakukan observasi terhadap responden. Nah, persiapan wawancara penelitian kami ini yaitu yang pertama berdiskusi dengan kelompok tentang hal apa saja yang akan diamati saat proses observasi berjalan, lalu menentukan jadwal waktu yang di mana responden bersedia untuk diobservasi selama 1 hari, kemudian menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kegiatan observasi seperti bekal, makan, dan minum, media berupa handphone, tas, dan lain-lain. Dan anggota kelompok yang melakukan observasi mengestimasikan waktu keberangkatan untuk menuju ke rumah responden. Hal ini guna mencegah keterlambatan anggota ketika sampai ke tujuan. Selanjutnya ada hal-hal yang dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun dokumen acuan observasi dan wawancara, yaitu dari panduan wawancara berupa kisi-kisi perilaku seperti yang pertama, individu dapat menunjukkan perilaku regulasi emosi. Individu dapat menunjukkan kemampuan kontrol impuls, individu dapat menunjukkan perilaku optimis, individu dapat menunjukkan kemampuan analisis kausal, individu dapat menunjukkan perilaku berempati, individu dapat menunjukkan kemampuan memiliki efikasi diri, dan yang terakhir, individu menunjukkan kemampuan dalam reaching out atau menjangkau peluang yang ada. Kemudian, kesulitan yang dihadapi saat wawancara itu saat wawancara responden melalui Zoom meeting, saya terkendala jaringan sehingga suara responden dan anggota kelompok lain itu tidak terlalu jelas didengar. Kemudian ketika proses observasi, responden juga terlihat sedang tertawa bersama rekan kerjanya setelah mengerjakan banyak aktivitas yang sangat penat. Hal ini membuktikan bahwa responden mampu mengendalikan emosinya saat menghadapi situasi yang menekan. Sedangkan ketika proses wawancara, responden membuktikan dirinya memiliki resiliensi yang dapat dilihat dari bagaimana responden dapat reaching out atau menjangkau segala peluang yang ada. Contohnya ketika responden ditawari 3 pekerjaan sekaligus, tetapi karena adanya prinsip dari responden yang membatasi dirinya agar tidak mengambil semua pekerjaan tersebut, karena jika responden mengambil semua pekerjaan itu dapat berdampak buruk bagi kesehatan responden karena jadwal yang padat. Sekian dari hasil jawaban ujian akhir semester saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.